Terus setelah sampai ke sini, sampai di Bandung, karena mungkin ya karena udah berinteraksi sama teman-teman yang masya Allah banget. Nah, di situ juga saya memutuskan untuk berhijrah dengan cara apa? Memakai pakaian yang syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di The Mujahidah Mujahidah of Timur. Kali ini kita bakal bincang-bincang santai bersama dua teteh kita yang masya Allah cantik. Iya, Masya Allah soleha. Masya Allah. Insya Allah. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang hijrah. Ya, hijrah. Kalau ngomongin tentang hijrah, aku teringat waktu pelajaran di Ma'had bahwa hijrah itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, seperti itu. Itu sih sekelas yang aku tahu. Aku mau nanya dari Teh Melati dulu nih. Teh Melati memaknai makna hijrah itu seperti apa? Hijrah, ya. Tadi yang kata Teh kan hijrah itu berpindah ya. Ya. Secara umum yang aku pahami kayak gitu juga. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari tempat yang kurang bagus ke tempat yang bagus, dan dari tempat yang bagus ke tempat yang lebih bagus lagi. Kayak gitu sih yang aku maknai dari kata hijrah. Itu secara generalnya gitu, secara umum. Aku mau nanya dari Terasti. Terasti memaknai hijrah itu seperti apa? Ya, yang aku pahami tentang hijrah yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Tapi di sini menurut pribadi aku, hijrah itu seperti contoh aku dari Ambon ke Bandung untuk menuntut ilmu, itu juga dikatakan hijrah kan? Iya. Di sini juga seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau juga kan pernah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, itulah sekilas yang aku paham tentang hijrah. Oke. Terus aku mau nanya lagi nih. Berarti teteh-teteh kita ini sudah berhijrah belum nih? Alhamdulillah sudah. Kalau secara generalnya ya tadi kan udah kita bilang ya kalau hijrah itu tadi berpindah. Kata Terasti, hijrah itu kayak dari Ambon ke Bandung itu juga disebut dengan hijrah. Nah, terus hijrah juga berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, berhijrah dari yang tidak bagus ke yang bagus, dan dari yang bagus ke yang lebih bagus lagi. Nah, jadi yang aku rasa sih kayaknya lagi proses berhijrah. Proses. Ya. Terus pertanyaan kedua, aku mau nanya dari tadi kan dari Teh Melati ya, sekarang dari Terasti. Kenapa Terasti memutuskan berhijrah? Kenapa alasannya? Ya, pertama ya, kenapa saya memutuskan untuk berhijrah? Pertama, cerita dulu ya waktu Boleh. Enggak. zaman dulu zaman dimana ya aku masih dikatakan ya kurang bagus atau pakaiannya juga masih tidak terlalu menutup aurat gitu, masih ya ada juga sebagian tertutup, ada juga enggak, ya kata orang sih di atas Arab di bawah Barat gitu. Oh iya. Itu juga contohnya itu saya juga di situ satu orang Pernah yang mengalami pernah mengalami hal yang sama di zona seperti itu. Aku juga pernah merasakan. Nah, terus setelah sampai ke sini, sampai di Bandung, karena mungkin ya karena udah berinteraksi sama teman-teman yang masya Allah banget. Nah, di situ juga saya memutuskan untuk berhijrah dengan cara apa? Memakai pakaian yang syar'i. Masya Allah. Terus ya itu menurut saya. Itu hijrah. Iya, hijrah menurut saya. Oke. Teh Melati sekarang
sudah berhijrah kan tadi ya, Ya, proses alhamdulillah, berhijrah. Nah, proses. Terus apa alasan Teh Melati memutuskan untuk berhijrah? Pertama, dalam benak aku tuh nggak ada pikiran untuk hijrah sama sekali, nggak pernah. Pertama kan kata kakak aku ya yang waktu itu masih belajar juga di Bandung, kata dia gimana kamu kalau kuliahnya di Bandung aja. Terus kata aku ya udah kalau ke Bandung ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi aku nggak pernah berpikir untuk berhijrah, untuk memakai pakaian syar'i, untuk memakai kerudung yang menutup dada. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nggak pernah teman aku tuh Iya. nawarin aku buat kuliah di sana. Iya, Terus kata aku, kamu kuliahnya di sana gimana gitu, pakai pakaian syar'i enggak? Terus kata dia, nggak apa-apa sih kalau pakai, biasanya aku tuh ke kampusnya pakai rok gitu. Terus kata aku, ih aku nggak suka pakaian kayak gitu punya benci gitu ya. Kayak feminim banget ya. Padahal perempuan cuma rok banget. doang gitu ya, Risih, rok risih. doang gitu, Nggak nyaman. nggak pakai gamis gitu, nggak. Terus kata aku, ih apakah aku harus beli rok gitu? Terus aku harus pakai, aduh bete banget kata aku kayak gitu. Tapi karena nggak tahu kenapa, karena tuntutan pendidikan pas aku ke Bandung, di sana di teman-teman aku lingkungannya tuh masya Allah banget semuanya kerudung syar'i, semuanya pakai baju yang panjang menutupi aurat, muslimah banget. Aku langsung pertama aku nggak terketuk gitu ya, aku biasa aja, aku ke alun-alun masih pakai celana waktu Aku ingat. Zaman pertama kan Iya, ke Bandung. ini dari kaki ini benar bakalan Arul pakai legging celana kayak gini. iya bener banget. Jadi aku tuh karena teman-teman yang pas di Bandung tuh kan nggak ada yang kayak komen, kamu beneran mau pakai gini? Karena mereka tuh cuma lihat dan senyum aja gitu. Dan aku merasa biarin, dan kata aku teh ya, biarin. Dan ini gaya aku gitu ya. Karena belum ada rasa ingin kayak entah kan hidayah itu kan dijemput ya. Iya. Allah itu memberikan hidayah kepada semua orang, tapi bagaimana orang itu bisa menjemput hidayah itu. Nah, aku tuh merasa aku belum ngejemput hidayah itu, padahal teman-teman saya, lingkungan itu udah Masya Allah Mendukung banget ya? mendukung banget. Aku itu tadi ke alun-alun sama teteh kam namanya. Aku lihat seminggu ada kajian Ustazah Oki di tempat ini teman-teman, di masjid ini, Masjid Al-Ubuah namanya, dekat Balai Kota. Aku kesini terus aku kan pakai kerudung yang udah menutup aurat, aku itu minjam. Tidak ada stok kerudung itu. Jujur aku nggak ada kerudung panjang, aku nggak ada gamis. Aku pas ke Bandung tuh cuma satu gamis aku, karena udah pas kesini aku pinjam teman aku yang sekosan gitu ya, pinjam bajunya aku pakai. Terus aku buat pengajian yang Ustazah Oki. Iya. Terus karena aku merasa kok teman-teman aku semuanya kerudung kayak gini, jadi aku kayak Ikut-ikutan gitu karena ya. malu. Terus karena kayaknya kerudung yang aku bawa dari Ambon ini kayaknya nggak guna deh. Jauh-jauh kalau cuman belajar doang, buat apa aku dari Ambon buat pendidikan aja, kan di Ambon juga ada ya pendidikan teh, ada beberapa kampus gitu di Ambon. Tapi kalau akunya nggak berubah, akunya cuman biasa-biasa aja, buat apa gitu? Percuma ke Bandung terus nggak ada yang berubah, cuman menambah ilmu wawasan. aja juga nggak semua gitu. Kayak gitu sih teh. Berarti bisa dibilang Teh Melati sama Teh Rasti ini dulu pakaiannya istilahnya berpakaian tapi telanjang ya. Iya kan ada Kasarnya gitu ya, Teh. Kasarnya gitu. Dalam hadis juga kan dikatakan Rasulullah itu tidak akan masuk surga tiga golongan ya. Pertama perempuan yang berpakaian tapi telanjang, terus apalagi tuh kemudiannya yang ketiga nih dari Teh Rasti. Teh Rasti dalam berhijrah punya tantangan nggak dalam berhijrah? Tantangan apa gitu ya untuk berhijrah? Punya tantangan nggak? Pernah punya tantangan sedikit. Tantangan pertama itu kayak belum yakin, percaya diri gitu buat mau berhijrah. Kenapa? Pertama ya soalnya di kampung aku itu kayak mau bilang berhijrah kayak nggak bisa gitu, kayak lingkungannya tuh tidak mendukung sama sekali. Kayak nanti kayak gini ya, contohnya
aku udah beres kerudung nih, udah pokoknya udah syar'i banget, tiba-tiba keluar di luar, tetangga ngomongnya kayak gini, kok dia kayak gini. Iya. Padahal kemarin dia orangnya kayak gini, pakaiannya ya. Tadi kan Terasti udah ya tentang dalam berhijrahnya seperti apa. Terus sekarang kita ke Teh Melati. Teh Melati dalam berhijrah punya tantangan nggak? Tentu, karena setiap manusia pasti ada tantangannya tersendiri dalam berhijrah. Nah, salah satu tantangan aku tuh keistiqomahan. Susah. Ketika kita udah berada di posisi yang udah tinggi, tentunya pasti ada part di mana keimanan kita diuji. Ya, salah satunya adalah keistiqomahan. Nah, kemarin pas aku pulang ke Ambon, yang pas pandemi kemarin, aku sangat diuji. Aku ngerasa sholat duhanya udah kayak bulan teratur lagi, udah bolong-bolong, udah kayak sehari sholat duha, sehari enggak. Pokoknya sholat duhanya udah itu banget. Terus kemarin pas aku pulang tuh aku melihat laki-laki sama perempuan tuh biasa gitu, berpegangan, bersentuhan biasa aja. Sedangkan kalau kita di Bandung tuh, kita kalau naik angkot mau ngasih uang ke mang angkotnya tuh kan kayak contoh ya, uangnya pinjam HP-nya. Iya, aku mengangkutnya contohnya nih ya. Kayak ini kan uang yang seribuan ya, seribuan gitu. Contohnya. Aku ngasihnya kayak gini dari ujung ke ujung gitu. Takut nggak bersentuhan, takut gitu. Mang angkotnya juga alhamdulillah ini ngerti gitu. Ada teman, jadi aku tuh susah banget di kampung aku tuh nggak ada teman yang bisa reminder aku. Jadi ketika ada kayak gitu aku cuman diam dan kadang aku berdoa gitu, ya Allah berikan aku keistiqomahan gitu. Jadi tadi ya teman-teman, keistiqomahan aku tuh diuji banget. Itu adalah salah satu tantangan aku pas pulang ke Ambon. Oke, berarti intinya mah dua-duanya itu tantangannya adalah lingkungan ya. Terus juga iya benar bahwa semakin tinggi keimanan seorang itu bakal diuji sama Allah gitu kan. Nggak mungkin kan, terus kan ujian itu kan untuk menaikkan level derajat kita, level seseorang gitu. Aku pernah baca ya di salah satu postingannya, postingannya tuh ngomong kayak gini, bahwa keimanan itu bakal diuji ketika di lingkungan kita itu nggak baik, tidak mendukung buat diri kita. Jadi syukuri gitu loh apa yang ada di lingkungan kita gitu, pokoknya kita syukuri aja gitu. Seperti itu kan Bunda Maryam di lingkungannya kan dihujat gitu kan, kamu mah soalnya di lingkungan Maryam itu kan lingkungannya tidak baik, di situ lingkungannya mabuk, judi dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada nih satu cewek Maryam gitu kan, Masya Allah banget Bunda kita Maryam. Masya Allah banget dia terjaga pokoknya seperti itu di mihrabnya gitu kan. Terus hamil gitu kan, dituduh sama lingkungannya, kamu mah zina gini gitu kan. Tapi Maryam tetap kuat gitu kan. Nah kita juga harus seperti itu gitu kan, mencontohi Maryam, Maryam seperti itu. Nah tadi kan Teh Melati sama Teh Rasti udah berbicara tentang bagaimana mereka berhijrah, awal-awal mereka berhijrah, tantangan mereka berhijrah. Aku tuh suka banget ya, bersyukur pokoknya kita tuh dipilih sama Allah gitu kan, dipilih sama Allah bahwa ini nih jalan kebaikan, ini nih gitu kan. Soalnya kan banyak di luar sana yang kita lihat ya gitulah ya gitu. Jadi kita tuh bersyukur banget bahwa kalian itu orang-orang pilihan Allah gitu, orang-orang yang pilihan Allah, sesuai dengan apa sih surat Al-Qasas kalau nggak salah tuh, bahwa artinya gini, sesungguhnya kamu Muhammad tidak berkuasa untuk memberi hidayah gitu, Allah yang memberi hidayah begitu. Terus hidayah juga kan harus dijemput hadiah kan seperti itu. Tuh hidayah itu nggak kita harus punya niat juga gitu, pengen berubah gitu, nggak ya pokoknya harus dijemput lah hidayah seperti itu. Paling sekian dari bincang-bincang santai kita bersama Teteh dua ini, Masya Allah. Kalau ada salah kata gitu ya, kurang atau ada yang menyinggung ya, itu dari kesalahan dari kami semuanya gitu. Kalau ada yang
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.